Dan untuk mengetahui lebih jauh soal capaian 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin di bidang ketenaga kerjaan, sudah bergabung dari luar studio Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Bu Ida, selamat sore. Selamat sore. Bu Ida, apa yang sudah Anda dan Kementerian Tenaga Kerja sudah capai menjelang 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju, Bu? Saya tidak tahu ini menjelang atau sudah 100 hari ya? Tanggal 27 nanti 100 harinya, Bu. Oke. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menjalankan visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan kepada seluruh pembantunya tidak ada visi dan misi kementerian. Yang ada adalah visi dan misi yang dijalankan oleh kementerian menjalankan visi dan misinya Presiden. Itu saya kira 100 hari ini yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mau ingatkan dulu bahwa ada 5 arahan Presiden kepada para pembantunya. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dalam konteks 100 hari ini, dalam konteks penyederhanaan regulasi, Kementerian Ketenagakerjaan sedang dan sudah hampir selesai, sudah finalisasi regulasi ketenagakerjaan melalui proses Omnibus Law. Dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kami mengidentifikasi seluruh isu-isu ketenagakerjaan, melakukan dialog sosial dengan stakeholder ketenagakerjaan. Dalam proses finalisasi. Kemudian ya, yang berikutnya, Bu Ida, mohon maaf Bu, sebelum nanti kita membahas lebih jauh soal regulasi ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, saya ingin mencoba untuk fokus lebih dahulu pada peningkatan sumber daya manusia dan juga kualitas pekerja kita. Apa kabar dengan aktivitas ataupun strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, Bu? Ya, memang kalau kita lihat sumber daya manusia ketenagakerjaan kita, angkatan kerja kita 133, angkatan kerja kita 133,5 juta. Dan mereka yang bekerja itu 126,5 juta. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan kita? Kalau dilihat profilnya, angkatan kerja kita ini mereka yang tingkat pendidikannya rendah, SMP ke bawah. Ini yang menjadi tantangan terbesar bagi kami, bagaimana dengan resources yang seperti itu mampu bersaing di era global seperti ini. Maka yang kami lakukan adalah meningkatkan kompetensi dan meningkatkan produktivitas mereka. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah fokus pada peningkatan kompetensi dengan melakukan pelatihan-pelatihan vokasi yang dilakukan secara reguler di Kementerian Ketenagakerjaan kita, atau yang nanti akan dilakukan secara masif melalui program Kartu Prakerja. Ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kita. Untuk Kartu Prakerja, di sisi yang lain saya kira mohon maaf Bu Ida, untuk Kartu Prakerja seperti apa realisasinya sejauh ini dan akan targetnya untuk minimal dalam sampai dengan akhir tahun 2020 akan sejauh apa Bu Ida? Program Kartu Prakerja adalah pemberian pelatihan vokasi kepada pencari kerja. Pencari kerja kita ini atau pengangguran kita ini meskipun 5 tahun ini turun, tapi kita masih punya tantangan sekitar 7 jutaan pengangguran kita. Dan ternyata didominasi oleh anak-anak lulusan SMK. Kartu Prakerja ini menyasar mereka yang sedang mencari kerja atau mereka yang bekerja tapi membutuhkan peningkatan skill. Nanti kita akan lakukan upskilling maupun reskilling. Atau mereka yang sudah bekerja tapi terdampak PHK. Yang kita lakukan dengan melakukan upskilling, reskilling juga. Akan dilakukan secara masif untuk menjawab tadi pengangguran kita yang 7 juta, untuk menjawab
korban otomasi yang mungkin akan kehilangan pekerjaan atau menjawab mereka yang terdampak PHK. Direncanakan tahun 2020 menyasar 2 juta mereka tadi. 2 juta orang ini. Bagaimana kemudian distribusinya sejauh ini Bu di 100 hari kerja, kemudian Anda juga menjadi menteri juga baru saat ini untuk posisi Menaker Trans begitu. Seperti apa pencapaian untuk kartu prakerja ini sampai dengan hari ini Bu Ida? Saya mau luruskan, saya Menteri Ketenagakerjaan, nggak ada urusan transmigrasi, tidak ada dalam kewenangan Ketenaga saya. kerjaan, mohon maaf Bu, silakan. Iya, ketenagakerjaan, ya. Program ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Sekarang dalam proses penyusunan payung hukumnya, menyiapkan pelaksana teknisnya, dan mudah-mudahan bisa semuanya smooth berjalan pada bulan Maret, April, program ini akan dirilis, akan di-launching. Saya kira ini pekerjaan yang tidak... Ya, silakan Bu. Halo? Ya, ini pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, karena memberikan pelatihan kepada 2 juta orang itu bukan perkara yang gampang. Kemudian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan stakeholder terkait dengan program ini. Yang terkait dengan program ini adalah, diantaranya adalah balai-balai latihan kerja, pusat latihan kerja, training center yang ada di industri-industri kita persiapkan agar mereka menjadi pelaku training kepada mereka yang membutuhkan. Baik. Dan sebenarnya sesungguhnya program seperti ini adalah program yang secara reguler dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, nanti kami akan kupas lebih jauh Ibu Ida, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Bu Ida, saya akan lanjutkan perbincangan dan juga pemirsa. Bu, ada setidaknya 6 kekhawatiran yang kemarin diutarakan oleh teman-teman buruh ketika melakukan aksi demo. Yang pertama adalah ini seolah-olah ada upaya untuk menghilangkan upah minimum, kemudian upaya menghilangkan pesangon, kemudian memperluas penggunaan outsourcing dan juga buruh kontrak, kemudian soal isu tenaga kerja asing yang tidak terlatih, yang bisa masuk dengan mudah begitu, kemudian jaminan sosial terancam hilang, dan juga ada upaya menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Betulkah ke-6 hal ini nantinya akan masuk dalam RUU Omnibus Law, Bu? Baik, saya akan jawab satu persatu. Yang pertama terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Saya perlu sampaikan pekerja kontrak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Antara lain dengan dalam hal mendapatkan upah, mendapatkan jaminan sosial, perlindungan K3, hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau pemutusan hubungan kerja. Ini yang pertama, untuk memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja kontrak, diberikan kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja. Jadi perlindungannya itu berupa ketika kontrak itu berakhir, dia mendapatkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Itu yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Sekarang berkaitan dengan alidaya. Apakah mendapatkan perlindungan? Malah justru peningkatan perlindungan hak pekerja alidaya. Untuk pekerja alidaya, baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap, diberikan hak dan perlindungan yang sama, tetap antara lain dengan jaminan mendapatkan upah, jaminan sosial, perlindungan K3 dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau pemutusan hubungan kerja. Yang berikutnya soal fleksibilitas waktu kerja. Ini kalau kami tetap menggarisbawahi bahwa fleksibilitas waktu kerja tetap mengedepankan hak dan perlindungan pekerja kita. Di sini diatur bahwa paling lama waktu kerja itu 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu. Pekerja yang melebihi waktu kerja tetap diberikan upah lembur. Kemudian pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, bagaimana dengan beberapa kerjaan yang karena sifatnya
tidak bisa menerapkan waktu kerja normal. Ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang Oke. tidak bisa diberlakukan jam yang normal. Waktu kerja yang seperti ini maka harus tetap diberikan upaya perlindungan bagi pekerjanya, antara lain dengan pemberian upah, termasuk upah lembur, Bu Ida. kemudian perlindungan K3 dan jaminan sosialnya. Jadi kita tetap mengakomodasi adanya pekerjaan baru yang tidak membutuhkan waktu yang diatur dalam undang-undang yang dalam Oke. satu harinya itu 8 jam. Baik. Atau 40, tapi tetap saja 40 jam per minggu. saya ingin katakan bahwa 40 jam per minggu. Kemudian ini yang menjadi Ibu, banyak mohon sekali ditahan pertanyaan terlebih dahulu. berkaitan Mohon maaf dengan- Bu Ida. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bu. Iya. Kita nanti akan lanjutkan, masih ada satu segmen Bu Ida untuk penjelasan terkait dengan 6 hal yang menjadi kekhawatiran ini, Bu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kita kembali pemirsa di perbincangan. Bu Ida, tadi Anda mengatakan bahwa hak pekerja lepas atau pekerja kontrak akan sama apabila mereka diputus kerja, mereka akan mendapatkan pesangon dan mereka pun juga akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja full time begitu, dikarenakan ada beberapa bidang kerja apalagi saat ini terkait dengan startup dan juga berbagai industri kreatif yang tidak bisa untuk di situ ada full time tapi bisanya adalah part time. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan juga Bu adalah selain dengan tenaga kerja lepas itu adalah terkait dengan upah minimum yang dikhawatirkan di RUU Omnibus Law ini upah minimum akan dihapuskan. Betulkah upah minimum akan dihapuskan, Bu Menteri? Tidak, upah minimum tidak akan dihapuskan. Upah minimum itu justru di situ terkandung juga perlindungan kepada para pekerja kita. Upah minimum saya kira mempertimbangkan juga pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Saya kira arahan Pak Presiden di beberapa forum terkaitan dengan Omnibus Law memperhatikan dengan serius upah minimum ini karena ini yang menjadi concern para Bu pekerja Ida, kita. Jadi tidak benar akan menghapus upah minimum itu. Betul. Kemudian upah minimum yang ini tidak juga akan dihapus, menjadi tapi upah concern. minimum juga menjadi concern bagi pengusaha karena nampaknya setiap tahun selalu ada adjustment dan banyak pengusaha yang kemudian menjerit dengan adjustment ini, Bu. Bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha nantinya? Iya. Kita sedang menghitung formula yang tepat bagaimana kepentingan pekerja dan kepentingan para pengusaha itu. Ini sudah juga menjadi concern kami. Kemudian yang ini cukup serius ini saya juga Mohon perlu terakhir, sampaikan Bu, berkaitan waktunya dengan hampir habis nih. Oh ya, yang berkaitan dengan PHK. Banyak yang mengatakan bahwa mereka yang kena PHK tidak mendapatkan pesangon. Saya kira ini perlu saya sampaikan, pekerja yang kena PHK tetap mendapatkan kompensasi akibat dari PHK. Justru malah pemerintah menambahkan perlindungan pekerja terkena PHK berupa jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya belum masuk dalam program jaminan sosial. Jadi saya ingin katakan bahwa nggak benar bahwa kompensasi bagi mereka yang ter-PHK itu dihapus, maka malah justru di Omnibus Law ini kita memberikan jaminan sosial baru bagi teman-teman pekerja yang mendapatkan PHK. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini membuat minimal sedikit lega dan juga menjawab sejumlah pertanyaan. Walaupun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam diskusi singkat kita, akan kita lanjutkan di momen ataupun di perbincangan selanjutnya. Ibu Ida, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News.